Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk mengamalkan apa yang telah kita dapat pada kajian hakikat ma'rifat, yaitu mengamalkan zikir rasa ataupun zikir sirrul asrar, sehingga semua rahasia itu akan terbuka. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tips bagaimana agar bisa tetap tersenyum walau dirundung banyak masalah ya. Saudaraku yang berbahagia, sebetulnya kita ini masuk dalam tipuan yang sebenarnya itu membuat kita terbelenggu, membuat kita terpenjara ya. Tapi banyak orang senang di area sini. Kebanyakan dari kita masuk ke dalam hal yang fata morgana, masuk ke dalam bayangan yang tidak sesungguhnya, yang banyak kita kira itu adalah sebuah kelanggengan ataupun kesejatian, dan tanpa kita sadari kita telah masuk ke dalam lubang kesesatan yang sangat nyata. Nah, manusia ini diliputi yang namanya nafsu, nafsiyah dan amarah ya. Dan ini kita sebut dengan sifat basyariyah, sifatnya jasad, sifatnya badan ya. Tidak luput dari permasalahan-permasalahan lahiriah, masalah keluarga misalnya, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah lain. Pasti kita akan menemui itu, tidak bisa kita pungkiri. Akan tetapi semua itu akan menjadi indah manakala dirimu itu mengetahui silsilah ataupun awal proses penciptaan manusia ini dari apa. Nantinya kita akan selalu tersenyum ya, selalu tersenyum walaupun kita dalam liputan masalah yang sangat besar secara zahir. Nah, perlu kita ketahui bahwa manusia ini tercipta dari nur Allah ya, tercipta dari bagian diri Allah itu sendiri. Nah, baik manusia ataupun semesta dan seisinya sebetulnya itu tubuh Allah itu sendiri. Dan memang di sini ada skenario, di dalam diri manusia itu terdapat sebuah nafsu yang bisa membelenggu apabila tidak bisa terkendali. Nah, ini skenario di sini yang pada akhirnya ketika manusia itu dirundung masalah, ditimpa dengan masalah yang besar, dia akan cenderung kecewa, dia akan cenderung murung, akan cenderung sedih dan takut ya. Tapi tidak bagi para ahli syuhud, dia akan tetap tersenyum walaupun dohirnya banyak masalah, tetapi dia tidak melihat masalahnya itu. Yang dilihat itu bukan rupa masalahnya, tetapi yang dilihat adalah yang hidup di dalam masalah itu siapa. Sehingga pasti ketenangan itu akan kita dapat nantinya ya. Karena semua yang ada di dunia tidak luput dari unsur zat Allah. Jadi semua yang hidup itu terliputi yang bernama zat Allah ya. Baik itu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat secara zahir ya. Itu semua terliputi namanya hidup. Apabila kita melihat rupa masalahnya,
ya kita tidak akan bisa tersenyum di situ. Seolah kita terjebak, seolah kita sedang ditimpa. Padahal itu sebuah leluconnya Allah gitu. Nah, kalau diri kita ini tersenyum dan bahagia walaupun ditimpa masalah, ya pasti kita akan mendapat ketenangan di sini. Nah, tersenyumnya bukan karena stres ya, tersenyumnya bukan karena kita depresi, tidak. Tersenyum di sini karena mereka tahu rahasianya. Ya. Nah itu manusia dan masalah-masalah yang ada itu sebetulnya satu kesatuan yang tak terpisahkan. Manusia ya tercipta dari unsur Allah, masalah juga tercipta dari unsur Allah. Ini sebetulnya satu kesatuan. Nah, yang tidak bisa membedakan hal ini karena keterbatasan ilmu, tidak mau menggali ilmunya, yang pada akhirnya kita ini terjebak. Seolah-olah kitanya yang mendapat masalah. Seolah-olah kitanya sebagai makhluk yang tertimpa masalah itu. Nah, padahal ketika kita lihat dari sisi hakikatnya bahwa semua yang ada itu dari unsur yang ada, berarti masalah itu juga ya dirinya sendiri. Lah kenapa kalau kita sudah mengetahui bahwa itu juga dirinya sendiri kita marah, kita sedih, kita takut gitu? Tersenyumlah. Sejatinya kita sedang disapa oleh Allah. Kita sedang dilambai-lambai oleh Allah. Ya. Tersenyumlah, tetap tersenyum, lihatlah zat yang hidup di dalamnya. Ini akan menjadi sebuah kenikmatan yang sangat hakiki, kenikmatan yang sangat luar biasa ya. Kalau kita mau masuk di dalam hakikat. Lahir banyak utang itu manusiawiyah. Lahir tertimpa masalah keluarga, ekonomi dan lain sebagainya itu manusiawiyah. Sisi manusiawiyahnya, sisi basyariahnya memang terlihat seperti masalah. Tapi sisi basyirahnya, sisi batiniahnya, sebetulnya itu bukan masalah, itu diriku. Ya, itu diriku. Kenapa kita harus marah dengan diriku? Sedangkan masalah itu adalah diriku. Sedangkan persoalan-persoalan yang menimpa kita itu adalah diriku. Tersenyum saja udah, tersenyum, dan dibalik itu pasti ada hikmah-hikmah tersendiri ya. Ada satu pembelajaran tersendiri bahwasanya sesuatu yang fata morgana, sesuatu yang semu ini tidak bisa diakui keberadaannya, berarti dia mati. Dan sesuatu yang mati tentunya tidak akan pernah punya masalah. Nah, gitu kan enak, betul tidak? Nah, kembalikan diri ini kepada Allah agar nafsu di dalam diri sebagai nafsiyah dan amarah selaku sifat basyariah ini agar bisa menjadi basirah, agar tertarik oleh kerohanian, sehingga semuanya menjadi damai, semuanya menjadi indah, dan kita akan tetap tersenyum ya. Demikian, tetaplah bahagia, tetaplah tersenyum, sambut Allah dimanapun
Anda berada, sambut Allah dengan senyuman dimanapun ataupun dalam keadaan jasad ini mendapat masalah. Tersenyumlah, ya, tersenyum dan tersenyum. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.